Jadi dihasut lagi supaya masalah itu makin lebar. Terakhir ujung-ujungnya kita kasih solusi lah. Solusinya ya ada produk kita gitu loh. MPS Talk, keep learning, keep doing. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di MPS Talk, keep learning, keep doing. Kenapa kita harus ngomong selamat pagi sampai malam? Kenapa? Karena karena mereka nggak tahu kan? Mereka nggak tahu, dan kita pun juga nggak tahu kita mau postingnya kapan. Kan? Jadi semuanya kena. Semuanya kena lah. Jadi teman-teman dengernya pagi, siang oke. Yang penting kita udah sapa. Kita kan orangnya santun ya. Banget sih. Iya, jadi makanya kita sapa mereka di pagi, siang, sore, malam. Oke. Episode berapa nih? Ini episode kelima. Episode kelima. Hari ini kita mau bahas masalah copywriting. Nah, sebelum masuk ke copywriting, kita kan kemarin-kemarin tuh offline tuh. Kali ini kita online. Nah, jadi cuma berdua doang. Kebalik. Kali ini kita offline. Iya. Oke. Kemarin online. Banyak kan tidur. Siap. Oke. Hari ini kita offline, tapi kita batasi cukup berdua doang, dan kita pun juga udah di swab, jadi udah aman ya, kita udah. Gua kan PCR. Iya. Udah kan swab antigen, swab PCR. Swab gitu, juga ya ngomongnya. Iya. Jadi kita mau ngobrol, mau berantem nih. Ngobrol dulu aja. Ya makanya kita berdua dulu. Mungkin minggu depan kita udah bisa bertiga, berempat, berlima, berenam. Ya, bisa rame-rame lah. Ya. Oke, di episode pertama kita juga berdua. Betul. Tapi posisinya adalah gue yang ditanya-tanya nih. Nah, hari ini gantian nih, gue yang nanya-nanya orang yang satu ini nih. Ampun, jago. Nah, sebelum list pertanyaan ini ya? Bukan, ini list biografi. Biografi lah. Oke, yang gue tahu, lu ini kan musisi juga, dosen juga, pengajar juga, atau trainer lah, trainer juga, instruktur juga. Hidup Anda ini mau kemana? Mungkin bisa diceritain sedikit nih, backgroundnya kenapa bisa jadi musisi, bisa jadi dosen, terus bisa jadi trainer sekarang, itu gimana tuh? Wah, hidup ya. Oke, terima kasih. Sekian podcast kita hari ini. Karena hidup Jadi basicnya kalau ngeband ya karena dari kecil udah dijejelin sama orang tua ya, gitar segala macam ya. Dan puncaknya waktu kelar SMA lagi-lagi karena cinta, makanya ngeband. Mungkin SMA udah sempat ngeband tapi buat pensi doang kan. Tapi pada saat cinta itu datang, akhirnya gue memutuskan untuk gue bukan full time ya, tapi gue agak serius lah ngeband gitu loh. Sampai bikin album berarti? Album, single segala macam harus dikeluarin lah. Terus dari ngeband, kenapa tiba-tiba jadi dosen gitu? Dan ini panjang sih Mas Andi ceritanya. Oke, kita podcastnya 2 hari ya. Jadi kalau ngomongin gue orang tuh, jadi karena ngeband, terus karena gua masalah cinta gua harus berkreatif gitu ya. Jadi gua akhirnya terjun ke arah-arah dunia desain ya. Berarti dari ngeband ke desain tuh. Berbarengan itu ya. Karena dulu kan namanya band indie kan harus bisa promosi segala macam sendiri ya. Jadi akhirnya gue bisa desain, dan dulu untuk memikat hati wanita dengan desain. Jadi desain. Jadi udah akhirnya gue desain dikasih lagu pula kan. Gila, gimana lu bayangin tuh cewek kelepak-kelepak. Zaman dulu. Sekarang aman ya? Sekarang aman. Udah gitu ya, karena desain itu gue jadi personal branding gue kuat di arah-arah desain ya. Desain terus video jadi atau fotografi, jadi teman-teman taunya gue di bagian itulah. Bagian itu karena gue juga nonjolnya ke situ kan. Jadi ada kegiatan kampus, gue beresin posternya, gue beresin videonya segala macem kayak gitu. Jadinya nempel tuh di gue
di gua desainnya itu ya. Desain sama foto sama itu. Jadi zaman dulu teman-teman pada nikah yang larinya gua, pasti ke lu gitu kan. Kayak gitu ya. Terus ya karena ini juga karena orang-orang taunya itu, terus gua punya kenalan nyuruh apa namanya? Nyuruh gue jadi dosen, udah itu aja sih. Nyuruh langsung jadi dosen. Oh, jadi karena dari personal branding lah ya jatuhnya gitu. Dan gue juga ikut beberapa komunitas yang menunjang kreatif lah jatuhnya gitu, kayak komunitas menulis, komunitas yang lain-lainnya kayak gitulah. Gitu ya. Di apa? Akhirnya jadi dosen. Jadi dosen. Dosen mata kuliahnya? Saat ini copywriting. Pas banget berarti. Iya. Oke. Langsung deh ke copywriting nih. Buat lu sendiri, copywriting itu apa sih? Gue masih agak awam sih soal masalah copywriting ini nih. Pengertian copywriting itu apa ya? Kalau yang gue pahamin, copywriting itu seni menjual dengan kata-kata. Seni menjual dengan kata-kata. Artinya lu ngebungkus apa yang mau lu jual dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Iklan berarti? Yes. Oh, oke. Copywriting, nama yang ngerjain atau orangnya atau tukangnya itu namanya, atau salesnya ya, sales menjual, namanya copywriter. Oh, kalau di dunia agensi udah lumayan inilah, copywriting tuh udah ini banget ya. Berarti posisi yang cukup menjanjikan ya, maksud gue bagi orang-orang yang let's say yang di bawah kita yang masih kuliah gitu kan, pengen ngambil jurusan apa gitu, desain atau apa, advertising. Posisi copywriting itu cukup menjanjikan ya? Ya, karena di apa namanya, di satu agensi itu ya harus ada copywriting lah. Harus ada. Tapi sekarang tuh ada bukan perubahan ya Mas Andi ya. Jadi dianggapnya nggak penting gitu loh, copywriting gitu loh. Karena bisa kayak gitu tuh sekarang. Kepikiran ya orang desainer juga bisa nulis gitu loh. Oh, terus banyak orang yang multitasking orang art director juga bisa sekaligus untuk jadi copywriter gitu loh. Dan itu makanya ya sorry tuh sih ya nggak berkembang banget sih gitu loh. Tapi emang orang masih perlu untuk posisi itu kan. Iyalah. Masih cukup banyak ya advertising membutuhkan posisi itu. Nah, gue pernah ngelihat satu iklan gitu kan. Dia kerjaannya bikin caption Instagram. Oke. Nah, itu bisa dibilang copywriting gak sih yang kayak gitu-gitu? Bikin caption kayak gitu? Kalau gue ngomongnya tukang captioner nggak enak ya. Pembuatnya gitu. Pembuat caption itu. Dicari captioner kan gak enak ya. Karena lu bayangin kita buat posting di Instagram, nulis captionnya bisa berjam-jam tuh kan. Iya juga sih. Iya, karena bener banget kalau dibilang itu copywriter bukan kerjaannya, mungkin bisa juga ya. Mungkin bisa juga ibaratnya whole package lah ya. Jadi kita bikinin iklannya, terus kita bikinin captionnya juga. Oh, kebanyakan di advertising pasti kayak gitu ya. Kalau ngurusin sosial media, agensi sosial media gitu ya. Dia ngurusin kontennya, betul, sama ngurusin captionnya, jadi semuanya tuh dipegang. Dan itu biasanya megang copywriter. Atau bisa sebaliknya yang orang desain yang megang itu. Iya, pokoknya copywriter lah ya. Copywriter lah. Oke. Tapi yang mereka bisa jualan lah ya. Spesifikin gitu ya, artinya dia jualan itu gitu kan, hanya ngebatasin ya gue cuma bikin konten, bikin caption doang gitu. Itu belum bisa dibilang copywriter atau gimana ya kalau yang kayak gitu doang? Sebenarnya kan kalau copywriter itu dari iklannya ya. Dari iklannya? Dari iklannya sebenarnya ya. Okay. Jadi kalau misalnya caption mungkin ada namanya scriptwriter lagi atau segala macam. Oh, bisa berbeda ya. Okay. Jadi tapi ngomongin copy ya masuknya ke iklan. Masuknya ke iklan. Nah, berarti kan kalau dia mainin kata-kata, dia harus punya apa sih namanya? Kosakata yang banyak kan. Punya kosakata yang banyak, terus lagi bisa tak paham lah arti dari masing-masing kata-kata tersebut. Nah, itu skill yang dibutuhin buat seorang copywriter atau ada lagi gitu hal lain? Kalau ngomongin skill, yang pasti seorang copywriter harus punya kreativitas yang baik ya. Kreativitas yang baik. Dari kreatif itu dia peka terhadap lingkungan, terhadap sekitar. Dan ujung-ujungnya juga benar kata Andi, kalau ngomongin copy kan kata-kata ya. Jadi dia harus punya bank
ibaratnya bank word ya, bank kata gitu loh. bank kata. Jadi semuanya yang melambangkan perasaan itu ada kata-katanya apa. Misalnya sedih itu kata-katanya apaan aja sih? Terus ungkapannya kayak apa aja sih? Terus kalau bahagia kan ada tulisannya wow. Kata-kata yang mewakili perasaan itu ya. Misalnya kalau ngomongin makanan juga kan panjang juga tuh, ada lezat, nikmat, aromanya wangi, maknyus, kayak gitu-gitu loh. Nah itu kok seorang copywriter yang nulis gitu loh. Oke. Jadi copywriter harus bisa memahami kata-kata tersebut dan harus punya sama banyak kata-kata. Ya. Makanya kalau orang kreatif kan harus melihat sesuatu hal yang baru ya. Kalau ada hal baru tulis aja kan, masukin ke bank kata kayak gitu-gitu loh. Berarti iklan-iklan yang di TV atau iklan-iklan yang di banner-banner itu kelakuannya seorang copywriter berarti ya. Untuk kata-katanya. Untuk kata-katanya ya, untuk kata-katanya. Tapi kalau untuk ide atau itu segala macam ya agensinya lah. Itu kan wall kan ya secara keseluruhan. Copywriter pasti ada bagiannya kan di satu iklan itu kan. Nah, kata-katanya itu kebanyakan copywriter pasti yang beresin. Ikut andil di situ. Betul. Ya, beresin di situ. Oke. Kira-kira ada contoh iklan nggak yang menarik gitu? Menarik ya. Jadi waktu tahun 2019 atau 20 ya. Jadi waktu awal-awal Gojek deh. Kita ngomongin Gojek ya. Oke. Awal-awal Gojek lagi booming-boomingnya ya. Yeah. Jadi ada di iklan banner atau baliho gitu ya kalau kita ngomongnya di daerah Kuningan tuh Mas Andi. Oke. Kita tahu zaman dulu tuh waktu sebelum pandemi daerah Kuningan tuh daerah macet banget. Macetnya kan? Ampun. Terus ada iklan Gojek, tapi itu semuanya ibaratnya ngelabrak batas yang ada. Yang kita tahu kan kalau baliho tuh karakternya kita harus nulis kata-katanya singkat-singkat, bombastis segala macam. Kalau dia cerita cuy, semua apa sih yang namanya batasan yang udah ada gitu dilabrak sama dia. Jadi dia cerita gini, bayangin dia bilang gitu, kalian kerja datangnya pagi, terus semuanya happy tuh, bos seneng, terus lo bisa nongkrong dulu di pantry kayak gitu-gitu kan. Udah gitu suasana hari itu udah enak banget katanya, bosnya senang, teman-teman lo juga senyum-senyum semua. Pas pulang si kecil datang, wah papa pulang kayak gitu-gitu. Udah gitu dia ceritain tuh yang enak-enak. Terus terakhirnya dia bilang, tapi nyatanya lu orang kejebak di sini dan baca tulisan ini gitu kan. Berarti dia benar-benar mainin apa ya? Psikologi orangnya ya, benar-benar mainin psikologi orangnya. Jadi benar-benar kena gitu di mereka. Iya, jadi kita disuruh ngebawa ke alam bawah sadar kita mungkin kita terhipnotis gitu ya. Jadi kita ibaratnya kan di Kuningan kan macet dan kita bisa baca itu gitu loh sampai habis. Kayak gitu. Dan juga ada iklan Sprite-nya Cah Lontong ya. Oh iya gue tahu. Kayak dia bilang yang nyatanya nyegerin itu udah gitu dia bilang coba bayangin gitu-gitu loh. Kita disuruh ngebayangin gitu. Terus ujung-ujungnya iklan Sprite. Iya. Menurut kalian gak penting tapi kalian udah nonton 1,5 menit iklan ini kata dia gitu. Dan itu emang benar-benar mewah lah itu orang jago. Apa ya kalau di radio mungkin theater of mind-nya orang ya. Iya kayak gitu benar. Ya ke arah situ lah. Gitu ya. Nah itu kan pasti mereka ada polanya tuh ya. Betul. Ada polanya. Nah itu langkahnya itu buat bikin satu. Let's say ngomongin si copywriting aja lah untuk nyusun kata-kata itu. Itu ada langkahnya atau ada formulanya gak sih? Formula pasti ada ya Mas Andi. Jadi banyak pemahaman apalagi zaman ibaratnya bapaknya advertising kan Ogilvy itu ya. Oke. Ya jadi banyak pemahaman dari situ dan banyak berkembang juga lah sampai sekarang. Tapi yang formula yang gampang banget itu namanya PAS Mas Andi. PAS. Problem, Agitate sama Solution. Oke. Itu formula yang ibaratnya paling gampang lah. Paling simpel lah. Bisa make. Jadi orang yang brand owner atau enggak teman-teman yang jualin produk
bisa deh tuh nerapin itu loh. Nerapin itu ya. Oke. Itu apa PAS gitu? itu problem kan berarti masalah tuh, Di. Jadi kita tahu tuh masalah di produk kita nih, jadi apa namanya, solusinya masalahnya tuh apa? Masalah di marketnya apa gitu kan yang bisa kita solusikan dengan produk kita. Betul. Terus dari problem, dari masalah terus ke agitate. Agitate tuh lebih ke menghasut gitu ya. Jadi masalah itu diperbesar lagi dengan dihasut cara dihasut lagi gitu, gitu kan, diluasin lagi. Jadi dihasut lagi supaya masalah itu makin lebar. Terakhir ujung-ujungnya kita kasih solusi lah. Solusinya ya di produk kita gitu loh. Oke. Kalau contohnya ini Mas Andi, kalau Mas Andi tahu iklannya permen Kopiko, coba jinglenya tahu nggak Mas Andi tuh? Gue tahu kayaknya belakangnya doang. Dia taunya cuma ambil Kopiko doang. Gue taunya ambil saja Kopiko. Nah, gue tahu belakangnya doang. Itu gue nggak tahu problemnya apa. Pak Subiakto udah cerdas banget tuh bikin jingle tuh. Jadi yang pertama problemnya itu kalau Anda ngantuk kan. Oh iya depannya itu ya. Udah kan itu masalah kan? Iya itu masalah. Ngantuk tuh jadi masalah. Terus agitate-nya kalau Anda ngantuk udah gitu nggak sempat ngopi. Kita udah ngantuk nih, pengen ngopi tapi nggak sempet nih gitu kan. Padahal bisa aja kalau Anda ngantuk dijawab, ya gue ngopi lah. Ada lagi kan sempet ngopi kan. Gimana caranya ngopi dimatalahin lagi di kejebak macet tuh susah. Ya terakhir solusinya ambil saja Kopiko. Nah kayak gitu. Itu yang simpel ya Mas ya. Jadi banyak sebenarnya formulanya tapi mungkin yang kita bisa bahas yang 3 itu aja. S1 itu PAS lah. Tapi nempel gitu. Sampai sekarang pun orang masih inget kan. Banyak banget yang masih inget gitu. Apalagi yang Kopiko kan dijadiin jingle. Iya, jadiin jingle gitu. Dan ya banyak sih. Maksud gue kayak let's say Rinso lah. Yang apa tuh? Yang nggak takut noda. Oke. Itu kan juga sama kan, itu juga ngomongin problem juga kan, kayak gitu. Hampir banyak sih Mas Andi. Jadi banyak ya. Banyak yang pakai, banyak juga yang beda-beda lah. Jadi formulanya salah satu kampanye mungkin. Jadi misalnya tadi Mas Andi sebutin produk sabun cuci itu, kan kampanye nggak itu doang kan? Iya, banyak sih memang. Kayak gitu, itu mungkin bisa dijadiin formula dan masih banyak lagi formulanya ya. Nah ini nih formulanya kan cukup banyak dan penjelasan mengenai copywriting juga pasti lebih luas kan. Betul. dari yang sekarang ini. Kira-kira ada trendingnya gak sih kalau orang pengen gue pengen mendalami copywriting lagi nih, ada public training yang bisa mereka hadiri gak sih di MPS mungkin 2 bulan ke depan ya, atau 1 bulan ke depan ya. Jadi kita bikin kegiatan tentang copywriting ya. Jadi gimana cara ngejualin dengan kata-kata, karena masih banyak orang yang belum paham sih Mas Andi. Kebanyakan orang labrak-labrak aja, cari-cari di internet segala macam, masukin cuma gitu loh. Cuma modal kata-kata nyeleneh gitu kan. Tanpa tahu polanya kayak gimana. Iya, sebenarnya gitu kan, semuanya ada polanya Mas Andi. Semuanya pasti ada polanya ya. Ada pola dan ada formulanya. Ya, bagi teman-teman yang mau ikut 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi pantengin aja terus sosial medianya MPS dan website MPS. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke segmen terakhir nih. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Kita masuk ke salah satu segmen. Gue bakal nanya sama lu. Gue bakal ngasih 2 pilihan lah. 2 pilihan ke lu. A atau B, lalu jawab cepet gitu. Kalau standar kan gue jadi host juga kemarin. Iya juga sih ya. Ngapain gue kasih tahu kalau gitu? Lu dari ngapain lu nanya? Oke, kita masuk di ice breaking. Ice breaking. Tunggu, ice itu es. Breaking itu menghancurkan. Pemecah es. Ya. Maksudnya apa tuh Mas Andi? Pemecah itu maksudnya kalau tiba-tiba kondisi silent, nah kita butuh pemecah es supaya rame lagi gitu kan. Mantap. Nah, itu ngasal sih. Bisa aja. Oke, pertanyaan pertama. Ini buat teman-teman supaya tahu nih seleranya si Mas Rian ke arah mana nih. Oke. Mantap. Yang pertama, dosen atau musisi? Musisi. Oke. Yang kedua, baca buku atau nonton video? Baca buku. Oke. Keren banget ya baca buku ya. Karena ngomongin copywriting, masa iya gue nonton TV. Hati-hati menjebak. Ini jawaban dikondisikan atau gimana? Aman, yang penting aman. Jawaban aman sekali. Baca buku, gila keren banget ya. Oke, kopi atau teh? Kopi.
Oke, sih orang kopi sih emang. Kopi, kau pikir kau lah segalanya. Nih. Oke, pertanyaan keempat nih. Olahraga aja, atau diet aja? Jadi ini olahraga tapi lu nggak diet, lu diet tapi lu nggak olahraga. Kayaknya gue pilih yang A deh. Olahraga doang, tapi lu bebas makan gitu kan? Kenapa yang itu? A? Gue yang B itu gue pernah ngejalinnya sekitar 2-3 kali. Mas lu pernah diet? Iya, gue diet doang tapi nggak olahraga. Ujung-ujungnya gue sakit. Serius sakit lu, sampai gue diinfus. Apa ya? Gue juga bingung tuh. 2 kali? 2 kali cuy. Terakhir ini kena alumni gue ya, alumni 19. Gara-gara sebelumnya diet gue. Mungkin imunnya jelek ya. Imunnya jelek, gue kagak olahraga, jadi cuman jadi sekarang pilihannya olahraga nih. Olahraga deh, gue sekarang dietnya deh. Ntar lah, bukan diet ya, mengurangi. Gila coy, gue family 100 cuy. Oke, terakhir nih, terakhir. Cewek Indonesia atau cewek blasteran? Blasteran lah. Oke. Demennya blasteran kayak demen lokal kayaknya nih. Oke, that's it. Thank you teman-teman yang udah nonton. Thank you Mas Rian. Udah mau sharing soal copywriting. Sedikit sharing. Sedikit sharing lah. Nanti banyaknya mungkin kita bahas 2 bulan lagi ya. Iya, 2 bulan lagi. Ditungguin aja di sosial medianya MPS dan juga di websitenya MPS. Oke. Siap. Oke, MPS Talk. Keep learning. Keep doing. See you. Bye. MPS Talk. Keep learning. Keep doing.